Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Dingin. Hujan terus ini. Kopinya masih panas. Aku hanya ingin mengajak kalian untuk ngobrol santai saja ya. Beberapa waktu lalu sempat ramai dan aku dikirimi juga video yang itu disampaikan oleh seorang tokoh yang selama ini aku tahu ya. Yang sejauh ini aku tahu beliau sangat kredibel lah ya. Sangat kredibel artinya tingkat keilmuannya itu ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita lihat kajian-kajiannya selama ini. Cuman ketika aku dikirimi video yang sempat membuat katakanlah rame juga ya. Aku juga secara pribadi aku kaget. Dari mana bapak kita ini memperoleh data seperti itu gitu ya. Dalam video yang tidak begitu lama ya, hanya berapa 15 menit atau berapa lama gitu ya, nggak panjang videonya. Bapak ini mengatakan bahwa intinya begini, di video itu dikatakan oleh bapak kita ini, di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maryam menggendong Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Ya. Terus terang aku sangat tersentak ya. Data itu diperoleh dari mana? Tetapi ada juga kejanggalan dari apa yang disampaikan. Jumlah patung yang ada itu 480 patung. Padahal selama ini yang kita tahu 360, berarti ada selisih 120 patung. Ya. Kita berbicara sejarah itu berbicara data. Seberapa data itu kuat gitu loh ya. Aku tidak mengatakan apa yang disampaikan beliau itu dengan serta-merta bahwa itu salah, tidak. Tetapi aku wait and see yang aku lakukan sangat tinggi, artinya kepercayaanku mungkin 10% atas berita itu. Ya. Dari video itu disampaikan bahwa datanya itu diambil dari kitab Akbar Makkah Lil Wahidi. Seperti yang aku bilang tadi, kita berbicara sejarah itu berbicara data. Ya. Sejauh apa data itu bisa kita pertanggungjawabkan? Apa yang ditulis oleh dalam kitab Akbar Makkah Lil Wahidi atau Walidi nih ya, kurang begitu jelas ucapannya yang di video itu. Itu siapa yang menulis dan kapan ditulis itu kan perlu kita cari tahu. Karena kita berbicara sejarah-sejarah tentang keislaman kita dalam bentuk historis ya, bukan hadis, bukan lain-lainnya. Itu kita tidak bisa itu setidaknya yang terkenal secara akademis saja itu adalah Ibnu Ishaq. Tapi sebetulnya sebelum Ibnu Ishaq itu seperti yang aku pernah sampaikan sudah ada yang menulis. Cuman tonggak akademis mengatakan Ibnu Ishaq yang nanti dilanjutkan oleh Suyuti. Ya, tapi kita juga harus tahu As-Suyuti itu juga tidak pernah ketemu dengan Ibnu Ishaq. Jadi As-Suyuti hanya ketemu bukunya saja. Nah, aku nggak tahu kitab ini Akbar Makkah ini siapa yang nulis dan sejauh apa kredibilitasnya. Ya. Cuman seperti tadi aku bilang, aku tidak serta-merta menyalahkan bahwa berita itu salah, sejarah itu salah, tetapi tingkat penerimaanku itu sangat kecil ya, 10% itulah ya, sebagai langkah wait and see. Artinya
Ini menarik untuk kita bawa atau kita uji secara akademis sejauh apa data itu valid gitu ya. Cuman ada kejanggalan dari 480 patung itu ya, yang sesungguhnya tersiar itu 360. Berikutnya aku juga akan menghadirkan sejarah seperti yang aku pernah katakan di kajian-kajian yang lalu. Kenapa ayat-ayat yang itu berisi tentang apa ya? Tentang persaingan terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu banyak turun di Madinah, tidak di Mekah. Itu mendukung sebuah catatan sejarah yang mengatakan awal-awal Islam ya di Mekah itu komunitas ahli kitab itu tidak ada loh. Maksudnya kalau satu dua mungkin ya ada, tapi tidak signifikan seperti di Madinah. Jadi Kanjeng Nabi itu berhadap-hadapan dengan ahli kitab itu di Madinah. Kalau di Mekah Kanjeng Nabi waktunya habis untuk menghadapi Arab-Arab pagan yang jahiliyah yang bodoh-bodoh itu. Jadi abad-abad awal Islam ya 67 itu ya. Itu tidak ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa komunitas ahli kitab khususnya karena ini Yesus yaitu Kristen di Mekah itu signifikan tuh tidak ada. Nah, pertanyaannya siapa yang menempelkan gambar Bunda Maria menggendong Yesus di Ka'bah itu siapa? Sedangkan eksistensi komunitas dari ahli kitab yang itu Kristen di Makkah itu tidak ada. Siapa? Yang pertama. Berikutnya Kanjeng Nabi melarang. Jadi dari video itu dikatakan semua patung-patung boleh disingkirkan, tapi gambar ini jangan biar di situ. Itu mengusikku gitu. Karena begini, kalau memang itu perintah Kanjeng Nabi, tentunya sampai sekarang ada itu dan orang harusnya tahu. Masalahnya sekarang kalau memang berita itu benar, sekarang kemana itu gambar dan siapa yang menghilangkan itu gambar? Karena ini perintah Kanjeng Nabi loh, bukan perintah katakanlah khalifah atau apa. Artinya kalau sudah Kanjeng Nabi bilang A ya A, B ya B gitu. Kanjeng Nabi bilang dalam video itu dikatakan gambar ini jangan dibuang atau jangan diapa atau jangan disingkirkan gitulah. Artinya biar saja di situ. Itu Kanjeng Nabi yang mengatakan begitu. Kalau memang itu benar, kenapa sekarang tidak ada? Ya. Kenapa sekarang tidak ada gitu. Jadi kan menjadi sebuah kejanggalan ya yang menarik untuk didiskusikan ya tentang jumlah patung, tentang tidak adanya signifikan komunitas ahli kitab khususnya Kristen di tanah di Makkah pada waktu itu, terus perintah tentang gambar itu biar tetap di situ nyatanya sekarang hilang. Ini sesuatu yang harus dipertanyakan, apakah yang disampaikan oleh beliau bapak kita ini itu valid atau tidak. Maksudku begini loh ya, jangan kita ingin menjalin sebuah kebersamaan ya, karena itu konteksnya sepertinya videonya itu menjalin kebersamaan ya, persaudaraan gitu ya. Tapi kita menggunakannya data-data masa lalu yang itu tidak valid. Jangan. Itu gimana ya? Nanti kalau aku bilang bukan sebuah kejujuran juga. Tapi kalau dibilang kejujuran juga bagaimana? Karena 3 kejanggalan tadi belum terjawab. Makanya aku hanya percaya 10% aja, 90% aku tidak percaya cerita itu. Kalau disandarkan kepada Akbar Makkah ini. Gitu ya. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, bapak yang mengatakan itu, aku tidak bisa memberikan di atas 10% percaya bahwa berita itu benar. Enggak. Jadi 90% aku melakukan berita itu. Nah, maksudku begini. Kenapa kalau kita ingin menyampaikan bahwa Islam itu bukan agama yang kuper, kurang pergaulan, bukan agama yang sakarepe dhewe, bukan agama yang mau menang-menangan, bukan agama yang mentang-mentang mayoritas terus mau menginjak yang minoritas, bukan. Itu kan tidak harus membawa atau mengusung
cerita yang itu menjadi kontroversi sekarang gitu loh. Katakanlah itu benar bagi mereka yang mengatakan benar, tapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan benar? Kan belum teruji gitu loh ya. Jadi gini maksudku, kenapa kita tidak menggunakan sebuah pernyataan Kanjeng Nabi, dan faktanya memang Kanjeng Nabi itu membagi kafir itu menjadi dua bagian, kafir harbi dan kafir zimmi. Kan itu seharusnya yang disampaikan ya. Dan apa kata Kanjeng Nabi tentang kafir zimmi? Ya. Siapa yang mengganggu mereka itu mengganggu aku. Seharusnya itu yang diungkapkan. Sama sebuah peristiwa, bagaimana ketika ada jenazah diusung, terus Kanjeng Nabi berdiri memberikan penghormatan, terus sahabat keberatan, ya Rasulullah bukankah itu Yahudi? Rasulullah menjawab dengan tegas, iya tapi dia manusia juga kan. Seharusnya berita-berita itu yang dimana kita sudah menerima menjadi sebuah berita yang secara publik kita tahu, itu disampaikan bahwa kita itu, Islam itu tidak kuper, tidak mau menang-menang sendiri, dan kita siap berdamai dengan siapapun. Seperti bagaimana Kanjeng Nabi membangun Madinah Al-Munawwaroh. Seharusnya begitu. Ya, bukan mengusung sejarah yang ini masih kontroversi gitu. Ya. Karena memang janggal lah ya, janggal berita itu. Cuman begitu, aku tetap menyisahkan sebuah ruang untuk kita mendiskusikannya agar kalau memang itu valid, ayo kita diskusikan di mana validnya, kan begitu. Oke, itu penjelasan dari aku, tapi apapun adanya aku tetap memberikan penghormatan kepada Bapak yang menyampaikan berita ini dalam video itu. Sepertinya itu tujuannya untuk menyampaikan sebuah, membangun kebersamaan ya, kebersamaan antar lintas agama. Cuman menurutku dasar entry point yang digunakan ini kan digeser lagi deh, digunakan itu dengan berita yang dinukil dari Akbar Makkah itu menjadi sesuatu yang perlu untuk diuji lah ya. Tapi kalau kita menggunakan berita yang dasar yang cerita aku sampaikan tadi, bagaimana Islam membagi kafir menjadi harbi dan zimni, dan Kanjeng Nabi mengatakan bahwa siapa yang menyakiti zimni itu menyakiti aku ya. Dan bagaimana Kanjeng Nabi memberi hormat terhadap jenazah Yahudi, itu menurut aku lebih bisa diterima. Oke. Itu dari aku yang selama ini menjadi ramai di perbincangan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.